Mari belajar bahasa Indonesia. Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 1, subtema 1. Pernahkah kalian membaca suatu paragraf dari suatu cerita? Kali ini Ustazah akan membacakan suatu paragraf dari sebuah cerita tentang kampung. Simak ya. Oke, kali ini Ustazah akan membacakan suatu cerita tentang kampung Teletabis. Suatu paragraf ya, paragraf yang mengandung suatu cerita. Oke, disimak ya. Kampung Ngelepen dijuluki sebagai Kampung Teletabis berada di daerah Sumberharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Kampung tersebut berada di wilayah perbukitan. Bentuk rumah di kampung ini seperti kubah yang mengingatkan pada rumah Teletabis. Oleh karena itu, kampung tersebut dijuluki Kampung Teletabis. Nah, dalam setiap paragraf yang pernah kita baca, di dalamnya pasti mengandung suatu kalimat utama dan juga kalimat penjelas. Di dalam kalimat utama pasti ada ide pokok. Yuk kita bahas kembali apa itu ide pokok. Mari kita refresh kembali apa itu ide pokok dan kalimat penjelas. Pokok pikiran dan kalimat penjelas. Pokok pikiran itu bisa disebut juga dengan ide pokok atau gagasan pokok. Ayo coba diingat-ingat apa artinya. Pokok pikiran atau ide pokok atau gagasan pokok adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan atau memperjelas maksud dari kalimat utama. Jadi, ide pokok itu biasanya ada di setiap paragraf. Dalam setiap paragraf itu pasti mengandung ide pokok dan kalimat penjelas. Satu ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Satu atau dua ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Dan ide pokok itu adalah pokok pikiran. Pokok pikiran dalam suatu paragraf itu yang nantinya akan diperjelas kembali oleh beberapa kalimat penjelas. Apa letak ide pokok dalam suatu paragraf? Nah, kita ibaratkan ya, gambar ini adalah suatu paragraf, di mana satu kalimat ada titik, dua kalimat, titik, 3, 4, dan 5. Dalam paragraf ini, misalkan ada 5 kalimat. Kalau misalnya letak ide pokoknya itu ada di depan, maka disebut sebagai ide pokoknya ada di awal atau disebut sebagai deduktif. Kalau ide pokoknya ada di belakang atau di akhir paragraf, maka disebut sebagai paragraf induktif. Tapi kalau ide pokoknya ada di depan dan di belakang, disebut sebagai paragraf campuran, paragraf yang mengandung ide pokok campuran. Nah, kalau kita lihat kembali paragraf yang Ustazah bacakan di awal, Kampung Ngelepen dijuluki sebagai Kampung Teletubis berada di daerah Sumberharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Kampung tersebut berada di wilayah perbukitan. Bentuk rumah di kampung ini seperti kubah yang mengingatkan pada rumah Teletubis. Oleh karena itu, kampung tersebut dijuluki Kampung Teletubis. Jadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya pada kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga itu merupakan kalimat penjelas dari kalimat yang terakhir, yaitu oleh karena itu kampung tersebut dijuluki Kampung Teletabis. Oleh karena itu adalah satu kata yang mengisyaratkan. Biasanya kalau ada ide pokok di akhir paragraf itu ada tanda-tanda oleh karena itu, oleh sebab itu, maka dari itu. Nah, itu berarti biasanya itu menunjukkan bahwasanya itu adalah kalimat atau ide pokok. Mengandung kalimat utama yang mengandung ide pokok.
Pernahkah kalian mengarang suatu cerita? Pernahkah kalian membuat cerita? Bagaimana cara membuat cerita, gampang atau mudah? Kali ini Ustazah akan menjelaskan beberapa langkah-langkah dalam menyusun suatu cerita. Langkah mengarang cerita. Kalau kalian mau mengarang cerita, langkah apa sih yang harus kita lakukan agar ceritanya bisa sampai akhir dan ceritanya tersusun rapi? Yang pertama, kalian harus memilih tema cerita. Pilih tema apa yang akan kita buat cerita. Misalnya, tema tentang pendidikan, atau tema tentang bermain, atau tema tentang keluarga, dan lain sebagainya. Kalian tentukan terlebih dahulu tema apa yang akan kalian buat. Kemudian yang kedua adalah membuat kalimat utama yang memuat ide pokok dari cerita yang akan kamu ceritakan. Membuat kalimat utama dalam setiap paragraf yang memuat ide pokok. Berarti ide pokok itu ada di dalam kalimat utama. Letakkan kalimat utama tersebut di awal, di akhir, atau di awal dan akhir. Buatlah beberapa kalimat pendukung untuk menjelaskan kalimat utama yang memuat ide pokok. Untuk lebih jelasnya, nanti akan Ustazah contohkan. Dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, apakah kalian sudah memahami apa itu ide pokok, apa itu kalimat penjelas, dan juga langkah-langkah membuat cerita? Apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan ditulis dan nanti pada akhir video silakan ditulis di kolom komentar apa pertanyaan kalian atau bisa juga langsung wapri ke Ustadz-Ustadzah. Menyusun gambar menjadi sebuah cerita. Ada beberapa gambar yang ada di sini, ada gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D. Kita akan menyusun suatu cerita berdasarkan gambar ini. Ustazah sudah memiliki beberapa opsi. Nah, yuk kita bermain teka-teki. Manakah kalimat yang cocok untuk gambarnya? Yang pertama, Ayah Hana membuatkan kandang kelinci. Yang kedua, ayah menasehati Hana. Yang ketiga, Hana dan ayahnya membeli kelinci. Yang keempat, Hana memberi makan kelincinya. Ayo coba dipikirkan. Kalimat pertama cocok sama gambar yang mana? Ayo. Sudah? Oke, kalimat pertama itu cocok dengan gambar yang B. Sedangkan kalimat kedua cocok dengan gambar yang D. Kalimat yang ketiga cocok dengan gambar A. Dan kalimat yang keempat cocok dengan gambar C. Nah, teka-teki sebelumnya itu adalah merupakan suatu contoh menyusun suatu cerita dari beberapa gambar visual. Kemudian ada selain dari beberapa gambar visual, kita juga bisa menyusun suatu cerita dari satu gambar visual yang memiliki makna. Berikut contoh menyusun suatu cerita dari satu gambar visual. Bagaimana sih mengembangkan pokok pikiran teks visual menjadi sebuah cerita? Nah, ini juga kita menggunakan langkah-langkah menyusun cerita seperti yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya. Yang pertama, Ustazah punya gambar nih, gambar suatu cerita, gambar yang mengandung suatu cerita. Di sini ada gambarnya Doraemon, Nobita, Giant, Suneo, dan juga Suzuka sedang berlibur. Nah, coba kita susun. Kira-kira ide pokok apa sih yang bisa kita buat? Yang pertama, itu menentukan pokok pikiran atau ide pokok atau gagasan pokok. Nah, kita bisa membuat sebuah tabel, paragraf,
ke-1, kedua, ketiga, kemudian ada pokok pikirannya. Misal kita membuat paragraf pertama, pokok pikirannya Doraemon dan teman-teman berlibur. Yang kedua, Nobita dan Doraemon memakan semangka. Yang ketiga, Giant menangkap kupu-kupu. Dari beberapa pokok pikiran ini akan kita kembangkan menjadi suatu paragraf yang utuh dengan penambahan beberapa kalimat penjelas. Yang kedua, mengembangkan pokok pikiran menjadi cerita. Yang pertama, ini judulnya ya, Liburan Doraemon dan Kawan-Kawan. Hari Minggu, ketika libur sekolah, Doraemon mengajak Nobita dan kawan-kawan berlibur di desa Pacet. Doraemon dan kawan-kawan sangat bahagia karena udaranya sejuk. Mereka sampai di Pacet pukul 07.00. Semangka di Pacet terkenal dengan kesegarannya. Semangka di Pacet sangat disukai oleh Doraemon dan Nobita. Oleh karena itu, ketika berlibur ke Pacet, Doraemon dan Nobita makan semangka sambil menikmati udara sejuk. Giant menemukan kupu-kupu cantik dan berusaha menangkapnya. Sakura dan Suneo senang sekali melihat Giant menangkap kupu-kupu. Kupu-kupunya berwarna biru dan cantik sekali. Nah, coba kalian amati. Dari paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga sudah mengandung ide pokok yang telah kita rencanakan di awal. Dan ditambahkan dengan beberapa kalimat penjelas. Nah, cukup sekian penjelasan Ustazah hari ini mengenai subtema 1, tema 1, materi bahasa Indonesia. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan tulis di bawah di kolom komentar atau kalian bisa langsung wapri ke Ustadz dan Ustazah. Adapun beberapa tugasnya akan Ustazah tampilkan di layar setelah ini. Oke, setelah memahami materi, kalian akan melakukan suatu kegiatan. Kegiatannya yang pertama adalah mencari gambar yang mengandung suatu cerita. Gambarnya bebas ya, pokoknya suatu gambar itu bisa kalian ceritakan bagaimana kejadian yang ada di dalam gambar. Yang kedua, mengembangkan gambar menjadi sebuah cerita seperti yang sudah dicontohkan Ustazah. Langkah yang pertama, menentukan ide pokok dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Kemudian, setelah menentukan ide pokok, kalian mengembangkan, seperti yang dicontohkan sebelumnya ya. Mendokumentasikan hasil mengarang cerita. Setelah kalian mengarang cerita di buku tulis, karangan itu difoto secara jelas, kemudian dikirimkan ke Ustazah. Mengirimkan dokumentasi hasil plus gambar yang digunakan untuk mengarang. Jadi nanti gambarnya kalian bisa download atau kalian bisa mengambil gambar dengan kamera sendiri. Gambar yang kalian gunakan untuk mengarang itu dikirimkan ke Ustazah dan juga hasil karangan kalian juga difoto dan dikirimkan ke Ustazah. Ditunggu Ustazah sampai dengan pukul 18.00 WIB ya pengumpulannya. Nah, sudah mengerti ya tugasnya apa? Ustazah akhiri pertemuan kali ini. Tetap semangat terus. Salam semangat, sehat, dan bahagia. Selamat mengerjakan ya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah.